Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, hari ini kita cari tongkrongan baru, cari tempat nongkrong baru lah. Jangan jalan iya wajib, tapi maksudnya sekali-sekali kita nongkrong di tempat-tempat yang agak gimana gitu, eksklusif lah ya. Nah, jadi hari ini kebetulan saya lagi ada di di salah satu hotel di Kota Kendari. Kebetulan di sini lagi ada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi untuk para calon kandidat dalam pilkada serentak khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, ada 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara ini yang melakukan ikut dalam pilkada serentak. Ada banyak calonnya. Nah, di sini kebetulan lagi berkumpul, tapi sebagian masih di dalam ruangan, lagi proses interview, proses wawancara. Nah, di sini kebetulan saya masih di area kolam. Ini saya lihat baru ada dua kandidat bupati yang ada. Nah, sekarang kita coba dekati saja. Di sini kalau tidak salah kayaknya nih calon bupati dari Kolaka Timur, salah satu kandidat dari Kolaka Timur. Mudah-mudahan beliau mau kita ganggu. Assalamualaikum. Wah, apa kabar Pak? Nah, sehat, baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke. Kan biasanya ada akronimnya, itu apa akronimnya? SBM. Wah, itu. Jadi SBM itu Samsul bersama Mary. Asik. Kemudian mana yang paling dalam, visi kami itu adalah sejahtera bersama masyarakat. Mantap. Nah, Bapak boleh duduk saja, Pak? Iya, kita sambil duduk saja, nongkrong-nongkrong. Ini kebetulan lagi ramai di sini. Nah, Pak, kalau Pak Samsul sendiri sudah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan yang lainnya? Kesehatan masih berproses. Oke. Dan hari ini psikotes psikologi. Jadi kami masih ada lagi satu tes wawancara. Oh gitu. Jadi 3 tahap ya? Kesehatan, psikologi sama. Oh, psikologi mungkin ada BNN juga. Kalau dari kesehatan itu periksa apa saja, Pak? Di antaranya periksa darah, kemudian jantung, paru-paru, kemudian bedah, kemudian termasuk tes kejiwaan ada, kemudian neurolog ada. Oke. Hasil belum keluar? Belum, nanti di sidang pleno. Oh gitu ya. Kesehatan dan KPU. Oke. Jelas kita hanya mengikuti tesan. Oh gitu. Saya berdoa mudah-mudahan ya sehat. SBM dan saya dan Bu Mary bisa Iya. sehingga syarat pencalonan. Ngomong-ngomong tentang pasangannya lagi di mana, Pak? Sementara di dalam. Jadi ceritanya satu-satu gitu ya? Iya, satu-satu, baik calon bupati maupun. Nah, Pak, ini kan kali pertama kalau nggak salah ya? Untuk mengikuti pilkada ya. Kali pertama. Ibu Mary sudah 2 kali. Oh iya. Nah gimana? Rasanya gimana Pak? Mengikuti tahap ini? Enjoy aja. Jadi karena saya yakin bahwa psikologi kita juga bisa lah kerjakan dengan bagus. Sekarang kan sisa wawancara aja. Oh gitu ya. Kami juga sudah pernah ikut tes psikologi. Oh iya betul. S2, yang kerja. Iya. Oh gitu. Mirip aja. Yang pasti harapannya adalah semuanya lancar bisa gitu ya. Bisa. Tapi memang ada nggak pengaruh dari sini Pak kira-kira? Misalnya pengaruh juga. Begitu ya? Kan kita calon pemimpin. Karakter dan sehat jasmani rohani gitu ya? Sehat jasmani rohani. Kepribadian karakter kita juga bisa mencerminkan dari tes psikologi ini. Ngomong-ngomong sudah berapa hari di Kendari Pak jadinya? 2 hari. 2 hari ya? Masih lanjut lagi tes kesehatan. Nah, ya gitu Pak, ini kan menghadapi pemeriksaan kesehatan. Ya. Apakah di sela-sela itu kemudian Bapak juga melakukan olahraga gitu? Iya, tentu. Lakukan olahraga juga? Lagi jogging. Oh gitu ya? Supaya kita segar. Iya. Memang karena kita juga hobi olahraga. Oh gitu ya? Karena memang calon pemimpin harus sehat. Sadap. Lahir batin lah. Oh gitu ya? Karena kita harus sehat untuk membangun daerah ini. Oh gitu ya? Nggak boleh sakit-sakit. Mantap. Menurut saya kesehatan itu adalah salah satu faktor utama untuk kita menjadi pemimpin dan menurut saya faktor yang sangat penting dan strategis untuk memenangkan pilkada. Kalau calonnya sudah sakit-sakit, nggak gimana mau sosialisasi, bagaimana mau bangun komunikasi dan lain sebagainya. Oh gitu, oke. Saya kesehatan sangat penting. Siap. Terima kasih kalau begitu Pak. Pak Samsul ya. Mantap. SBM Bupatiku. Orang kedua yang saya suka yang panggil si Bro. Nah, ini kebetulan bersama beliau ada seseorang yang saya tarik aja mundur ya. Ini ternyata ada satu teman kita juga yang ternyata sekarang lagi mulai aktif lagi main band ya. Aktif.
Malu-malu. Iseng aja bos. Yes gitu. Sudah video klip sudah ada, lagu baru sudah ada. Gimana progresnya gimana sekarang? Lagi tahap apa sekarang? Ya, kalau progres itu kebetulan di upload itu bukan di channel saya, channel salah Iya, satu personal. di channel kita. Terus di channel media kendari. Yo iya, di Med TV ya. Alhamdulillah sih kalau untuk lokalan, alhamdulillah Respon bagus ya? bagus. Alhamdulillah ya. Karena baru sekitar 4 hari yang lalu uploadnya sudah hampir 4.000 kali Penonton. viewersnya. Oh iya, sip. Mantap dah kalau gitu. Jadi ini ceritanya kenapa kemudian Anda ada bersama dengan Pak Oh, kalau saya kan jujur saya pribadi teman? baru kali ini saya bertatap muka dengan beliau. Oh begitu. Ya. Luar biasa. Jadi saya cuma melihat baliho beliau terpasang, beliau mencoba Iya. maju ke membawa perubahan lah ke Koltim. Dari hati kecil saya, Oke. saya mau terlibat gitu. Wes mantap. Saya mau terlibat dan memang tak ada, saya tidak ada kepentingan lain, belum ada. Oke. Saya mau beliau duduk aja, alhamdulillah. Was, dukungan dari Beliau jadi di Koltim, saya rasa beliau lebih pantas kayaknya. dukungan dari kaum muda nih ya. Ya. Oke, kaum siap. milenial lah. Siap. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Oke, Bos. sudah ngobrol-ngobrol. Siap. Sukses buat albumnya ya. Kita sudah ketemu dengan salah satu calon dari Kolaka Timur dengan akronim SBM. Nah, sekarang kita mau di situ ada lagi satu. Kalau yang ini dari beda lagi kabupatennya. Ini dari Konawe Selatan ini. Permisi, assalamualaikum. Iya, boleh mengganggu? Wih, apa kabar? Boleh ya? Nah, kalau ini kayaknya salah satu pasangan muda yang maju dalam pilkada serentak di Sulawesi Tenggara. Ada Bro Rusmin. Siapa panggilnya Bro, saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pantas Ya, karena masih muda. kita ini nama lengkapnya Rusmin Abdul Ghani. Siap. Jadi saya berpasangan dengan Pasnawan Silondai. Akronim kita itu RAGSS. Oke. Nah, kita membawa slogan Bangga Konsel Bangun Kampung. Oh, bangga Konsel Bangun Kampung. Luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong, kenapa kemudian tiba-tiba seorang apa namanya, ya sebutlah anak muda ya, atau seorang kaum milenial ini kemudian mau maju, alasannya apa sih sebenarnya? Jujur ya. Iya, jadi yang pertama ini kan keterpanggilan sebagai anak daerah yang merasa bahwa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita sana cukup. Tinggal bagaimana kita kelola, kita manage dengan baik sehingga bisa memberi kesejahteraan bagi kita semua. Yang kedua, bro, saya ini kan hanya kelihatan muda saja ini. Padahal sesungguhnya umur kita ini udah 40 juga. Artinya Nabi diangkat menjadi Rasul. Betul. Nur Alam jadi gubernur 40. Iya. Ali Masih jadi gubernur umur 40. Jadi insya Allah Rusmin jadi bupati umur 40. Dan saya bro, Amin, ya. 8 Desember hari ulang tahun saya. tanggal 9 pemilihan. 9 pemilihan. Pas 40. Semoga semoga jalan-jalannya gitu ya. Tuhan meridhoi mentakdirkan kita terpilih. Pas satu hari masuk umur 40. Kalau insya Allah Tuhan meridhoi berarti itu kado ulang tahun spesial. Mudah-mudahan. Secara pribadi dan juga buat Konawe Selatan gitu ya. Secara pribadi begitu, begitu juga bagi Konawe Selatan. Nah, oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan ini. Jadi ceritanya sudah berapa hari stay di Kendari nih? Dalam rangka ini, kegiatan ini? Dalam rangka pemeriksaan kesehatan ini kita mulai kemarin di Rumah Sakit Baktramas. Kita sudah melalui pemeriksaan poli umum, paru, kemudian jantung, saraf. Kemarin belum sempat ambil darah untuk tes lab karena kami terlalu lama berpuasa. Harusnya maksimal 8 jam. Hari ini kami full di Swiss Bell dalam rangka tes psikolog. Gitu ya. Tes psikolog ini terbagi dari tes tertulis dan tes wawancara. Gitu. Mudah-mudahan hasilnya semua bisa. Jadi tapi kesehatan sudah rampung? Kesehatan belum rampung. Belum, tinggal rampung. Masih belum foto torak sama. Belum. Ambil
sampel darah. Sampel darah. Tapi masih ada juga calon lain yang sama, belum ambil sampel darah dan segala macam. Masih Masih ada juga. Iya, bahkan masih ada yang belum sama sekali. Pak. Nah, gimana persiapan menghadapi seluruh tes mulai dari kesehatan, kejiwaan? Ya, alhamdulillah kita apa adanya saja. Lagian ini kan juga bukan menjadi syarat untuk digugurkan, gitu kan? Toh juga ini ya menjadi apa namanya keuntungan bagi kita sekaligus kita general check up. Oh iya betul. Ya, modal kita bahwa Iya. kalau kita ada penyakit. Karena ke depan ini kan memasuki jalan panjang ya, energi yang terkuras habis. Masa kampanye ini kan cukup lama. Kan? Ada nggak persiapan khusus menghadapi kesehatan dan psikologi ini? Misalnya kalau kemarin suka emosi, tenang-tenang dulu. Kemarin mungkin jalannya banyak, sekarang banyak istirahat dulu. Gimana? Justru sekarang ini persiapannya ya yang paling utama mental. Oh iya. Karena kalau fisik tidak bisa kita hindari karena hampir ya 24 jam kita berkomunikasi dengan teman-teman, pendukung tim dan sebagainya. Ya mental harus kita jaga. Itu tadi jaga emosi, jaga sebagainya. Bergurau dengan teman-teman. Sedikit menyempatkan olahraga pagi dan sebagainya, itu aja. Oke. Kalau begitu semoga semuanya lancar, hasilnya baik dan dimudahkan. Amin. Sampai ke tujuan. Siap. Amin. Thank you bro. Asik. Itulah asiknya kalau ngomong sama yang muda-muda gitu ya. Thank you ya. Selamat istirahat. Nah ini lagi santai-santai. Jadi kita untung masih bisa dikasih kesempatan buat mengganggu. Jadi kita nongkrong dulu ya sebentar ya. Minum-minum air panas lah. Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri.
Bro, ini kita baru mau minum, tapi ternyata pas mau minum ada salah satu calon lagi. Ini dari kabupaten yang berbeda lagi. Nah, jadi minumannya kita aduk dulu sedikit, baru kita ke sana. Oke, kita ke situ dulu. Sini bro. Nah ini, wah, kalau badan kalah saya. Besar. Oh gitu ya? Oh fitness ya? Oh, ternyata sesama pecinta fitness, tapi beliau kayaknya fitnessnya serius. Saya malas-malas. Sambil duduk saja Pak, boleh? Iya. Nah, kalau yang ini sebenarnya sudah tidak asing sih, karena dulu beliau ini adalah mantan anggota di legislatif sana. Jadi dulu mantan anggota DPR RI ya, luar biasa. Jadi sudah bersama dengan saya, mudah-mudahan saya tidak salah, mudah-mudahan namanya masih ingat, Bapak Ohio Singapoi, betul ya? Wes, mantap. Nah, Pak Ohio gimana? Ini kan belum maju di Konawe Kepulauan ya? Konawe Kepulauan. Nah, ini kali pertama. Boleh dong tahu alasannya kenapa kemudian tiba-tiba mau ke sana gitu? Sebenarnya dalam sebuah politik tidak boleh ada alasan tiba-tiba ya. Oh gitu ya? Kita ini dapat kutukan. Oh, kan jadi itu baru ada tiba-tiba. Kau berubah jadi kandak, kodok. Iya. Itu tidak, tapi bagi seorang politisi itu harus selalu siap untuk memperhatikan realita. Oke. Masyarakat, politik, keadaan dan macam-macam. Jadi sebenarnya turun ke Kontep ini adalah semacam sebuah panggilan hati ya. Oke. Begitu melihat keadaan yang ada di lapangan, kayaknya perlu saya turun ya. Iya. Karena ada sebuah realita baru bahwa Dan itu prihatin ya? Dan itu prihatin tidak, tapi kalau tidak saya turun dan itu terlaksana terus, maka itu akan mengakibatkan kehancuran daerah dan masyarakat. Iya. Apa kehancuran yang kita maksud itu? Kehancuran yang kita maksud adalah kita lupa untuk membangun. Nah, ini permasalahan utama ini. Selalu manusia itu sifat dasarnya adalah lupa untuk membangun ketika ada kekuasaan itu. Oh iya. Sederhana untuk membangun logika Konawe Kepulauan. Sebelum tahun 2013, ini kabupaten namanya Kecamatan Omoni. Iya, betul. Ada kira-kira kalau diingat oleh Kabupaten Konawe Induk cuma dikasih 300 juta. Ya. Ini kalau diingat ini, kalau tidak ingat mungkin 150 karena kecamatan. Iya. Jauh sekali dari pusat Konawe di Unahasana. Betul. Tiba-tiba pasca 2013 ada semacam sebuah durian runtuh. Rezeki namanya Kabupaten Konawe Kepulauan. Nah tiba-tiba ada konsekuensi APBD namanya 600 miliar. Coba bayangkan, dari 300 juta ke 600 miliar. 600 miliar itu per tahun loh ya. Kita kalikan 5 itu berarti 3T. Loh kok sekarang tidak ada apa-apa yang terjadi? Dulu waktu format 300 juta itu, walaupun tidak ada jalan lingkar, orang berhenti kerja 6 bulan jalan, 6 bulan tidak, karena ada musim barat, musim timur. Dan orang tenang, harga kopra tinggi. Loh kok sekarang ini sudah ada 600 miliar, kok sekarang orang malah mengeluh ini sebenarnya kesalahan ada di mana? Jadi itu alasannya, bukan tiba-tiba. Jadi bukan kutukan, memang dilihat dari sejak lama. Nah, oke, sekarang kita ke ini, kegiatan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Dari Pak Wes sendiri gimana persiapannya untuk? Kalau kita kan tidak lihat ke kita ini apa gitu. Saya kurus kah ini hari ini? Atau saya tidak semangat kah ini? Semangat gitu. Gitu. Artinya begini, saya sudah mempersiapkan diri turun ke masyarakat dengan sebuah konsep keceriaan besar. Funnya oke. Sehatnya juga oke. Sebab tidak boleh ada alasan saya ini invalid dalam membangun gitu loh. Pertama yang harus diukur adalah kesehatan. Iya, betul. Yang lainnya itu kan nanti kita ukur di visi misi. Dan paling tidak tampilan awal sudah sehat. Kan paling tidak senang orang itu. Memang yang kau lihat dari seorang perempuan dari jauh, pintarnya dulu apa cantiknya? Pasti cantiknya. Nanti pintarnya setelah dia bicara. Nah, gitu rumusnya. Ini logiknya. Jadi semua tampilan dulu kita perbaiki sehingga ketika kita sudah mulai turun di lapangan, langsung kita kasih konten. Gitu ya. Ibarat kalau kalian buat buku supaya menarik atau judul koran atau kan judul besar. Betul. Bahwasanya kontennya isinya itu udah ada urusan. Judulnya dulu menarik. Ketika ada alasan orang untuk ambil, melihat dan membuka. Nah, itu dia rumusnya. Luar biasa. Mudah-mudahan keserian ini nanti akan hadir di Konawe Kepulauan ya. Dan semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan. Dan keren lah pokoknya ya. Kalah. Nggak bisa, jangan. Terima kasih banyak waktunya, luar biasa. Oke. Nah, lumayan lah, kita sudah ngobrol dengan 3 kandidat dari Kolaka Timur, dari Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, sama Konawe Kepulauan. Lumayan.
Ini soalnya mereka memang pemeriksaannya pisah-pisah antara calon bupati sama calon wakil bupati. Gitu. Makanya tadi ini kita cuma baru ketemu dengan calon bupati, calon wakilnya masih ada di dalam. Minum dulu bro, jangan terlalu capek. Nah, pemirsa ini tadi kebetulan lagi minum-minum, lagi makan-makan ubi goreng gitu. Tadi saya lihat ada ibu-ibu yang melintasi saya lewat sini. Kalau dari wajahnya tidak asing sih sebenarnya. Karena ibu ini dulu memang di satu kabupaten beliau juga lagi menjabat. Kayaknya beliau maju lagi saat ini. Kita coba ke belakang situ. Ibunya ada di belakang. Pakai masker biar ibu tidak tapi tetap standar kesehatan. Ibunya ada di situ. Assalamualaikum. Sini. Jadi saya sudah bersama dengan salah satu perempuan luar biasa di Sulawesi Tenggara lah ya. Iya, biasa di luar karena dulu beliau adalah pemerintah gitu ya. Nah, saya sudah bersama dengan Ibu Ilmiati Daud. Beliau saat ini juga menjadi salah satu kandidat di Pilkada serentak Sulawesi Tenggara dari Kabupaten Wakatobi. Sebenarnya mungkin Ibu lupa dengan saya. Dulu di Toronipa kita pernah sama-sama. Nah, itu pernah, terus kemudian mudah-mudahan saya juga berapa kali ke Wakatobi. Pernah lah berapa kali melihat beliau, tapi mudah-mudahan beliau ingat. Nah, Ibu kan ini sekarang maju lagi nih ini kali kedua ya Bu ya. Nah, tapi ini kalinya beda pasangan. Jadi sekarang Ibu pasangannya dengan siapa nih? Dengan Pak Haliana. Oh, Pak Haliana. Akronimnya apa dia kalau? Hati. Haliana Ilmiati. Oh, jadi dengan pasangan Hati Haliana Ilmiati. Oke, Ibu gimana? Apa sih bedanya kalau menurut Ibu gitu ya? Kali pertama dengan kali kedua hari ini? Kali pertama dan kali kedua pasti berbeda. Iya. Yang pertama beda pasangan. Oke. Kali pertama dengan Haji Arhawi, kali kedua ini dengan Pak Haliana. Ada chemistry yang antara keduanya. Iya. Pertama berpasangan dengan Haji Arhawi dan kita menang, kemudian saya berpasangan dengan orang yang kita kalahkan kemarin. Oh begitu? Ya. Oh iya. Dan ini mudah-mudahan pasangan Hati ini adalah pasangan yang yang lengkap ya. Amin. Satu pernah kalah, satu pernah menang. Oke. Nah, tapi Ibu kan seorang perempuan, Ibu. Ya. Gimana kemudian seorang ibu ilmi nih mempersiapkan kesehatannya, menjalani tahapan-tahapan gitu yang banyak, keliling-keliling gitu? Ya seperti juga calon-calon yang lain. Yang pertama ya satu siap mental, fisik. Paling penting juga adalah yang membuat kita kuat itu adalah support dari keluarga. Oh iya, betul. Doa dari ibu, Iya. suami, keluarga, anak-anak, dan semua orang yang bersama Hati. Yes. Jadi memang ini harus bermain hati, Bu ya? Oh iya. Nah, Bu, ngomong-ngomong tentang kegiatan ini, Bu. Pemeriksaan, apakah ada yang berbeda menurut Ibu dari yang sebelumnya? Dari yang kemarin? Iya. Ada beberapa yang baru. Sekarang kan harus swab. Iya, betul. Dulu tidak ada swab karena tidak ada corona. Mendaftar juga kan harus ada itu, Bu ya? Iya. Harus ada bukti itu. Harus ada swab. Kalau tidak ada swab kita tidak.
Kemudian dulu nggak pakai masker, sekarang harus bermasker. Iya, itu dia. Jadi walaupun senyum tidak Betul, akan kelihatan. itu dia sebenarnya satu yang agak kurang enak dengan masker ini adalah pertama jujur saja agak mengganggu napas kita. Yang kedua adalah ketika kita capek-capek senyum, orang biasa. Dan ada yang lebih penting lagi. Apalagi, Bu? Dia membuat hidung semakin pesek. Apalagi hidung saya. Nah, enak juga ngobrol sama Ibu nih. Nah, Ibu, tapi yang pasti kalau Ibu persiapannya apa khusus untuk kegiatan hari ini? Hari ini Ada nggak persiapan spesial gitu khusus? kita Nggak ada ya? mengikuti aja semua tahapannya. Oh gitu. Sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Oh, iya. Yang jelas fisik memang harus Iya. utama karena kemarin kita baru saja habis deklarasi. Sehari setelah deklarasi kita sudah harus ke sini. Bahkan kemarin kita tidak tahu agenda ini bahwa ada tes psikologi. Iya. Nanti tiba di sini ketemu teman Pak Ruksamin langsung disampaikan besok psikologi loh, kita nggak tahu. Udah urus langsung ke rumah sakit karena rupanya untuk ikut di sini kita harus ada pengantar dari rumah sakit. Iya, iya. Jadi kemarin seharusnya istirahat, kita bangun loncat langsung ke rumah sakit. Dan cuma perempuan tangguh yang bisa melakukan itu. Ada juga. Iya. Semua bisa. Semua bisa ya. Yang penting punya niat. Itu dia, tergantung dari niatnya. Ibu, apa namanya? Apa sih harapan Ibu selain menang gitu ya? Harapan Ibu ke depan gitu. Harapan saya ke depan tentunya saya pengen melihat wajah Wakatobi yang lebih baik. Oke. Yang lebih sempurna di mata, bukan hanya di mata dunia tapi di mata kita di Indonesia dan daerah Sulawesi Tenggara khususnya. Dan saya pengen melihat Wakatobi betul-betul menjadi masa depan Sulawesi Tenggara. Iya, iya. Dan tetap yang pasti harus bersama hati lagi dong. Insya Allah. Bersama Ibu Ilmi gitu ya. Amin. Oke. Nggak pernah diundang lagi dengan acara-acara Angkatan 95 yang kemarin, Bu? Oh belum. Oh, belum ya? Belum lagi. Iya. Jadi ternyata saya baru ingat, saya juga pernah ketemu di momen sekali waktu di MTQ. Iya. Kita bersama dan iya, doa saya sih sebenarnya Ibu dimudahkan, dilancarkan jalannya sebenarnya sampai ya tujuannya terkabulkan. Amin. Ibu, saya pamit, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Oke, nah jalan lagi bro. Sukses selalu. Siap, makasih Bu. Si Ibu juga sukses selalu. Amin, amin. Nah, sini bro. Itu kalau ngobrol dengan orang yang enak gitu ya, enak juga kita jadinya. Ayo sih, lanjut lagi minum kopinya sini. Ayo. Nah, bro. Jadi ini ada banyak yang kaget-kagetan dengan Bu Ilmi kaget. Nah ini kebetulan ada satu lagi kandidat. Kebetulan tadi waktu sholat maghrib, beliau sholatnya dekat saya. Jadi kayaknya kita harus ketemu juga dengan beliau yang satu ini. Sini, sini. Nah, sini. Assalamualaikum. Nah ini, sini, sini. Ya, kalau ini jadi saya sekarang duduk berdua, bertiga, berempat. Tidak maju kan? Mundur ya? Nah, kalau tadi saya bersama dengan Ibu Ilmi, nah ini satu lagi, beliau ini kebetulan alhamdulillah masih mengingat saya. Syukurlah kalau begitu, karena dengan beliau ini ada pengalaman sih sebenarnya. Tapi kalau diceritakan ini yang malu saya malah. Oke, nah ini sudah ada dengan Bapak Bupati yang sekarang maju lagi untuk periode kedua Pak ya. Nah, dengan akronim beramal masih sama ya. Beramal jadi dua. Amin, mantap. Nah, Sama Haji Amrullah dan Andi Muhammad Lutfi. iya itu bersama Haji Amrullah. Enak ya, saling support ya. Oh iya, kalau beliau ini bedanya, jadi kalau beliau ini masih tetap langgeng. Kalau Bu Ilmi cerai. Ini agak beda ceritanya. Oke, Pak, saya panggil apa nih, Pak Bupati atau Pak Amrullah ini ya? Amrullah. Oh, Pak Amrullah aja, karena sekarang lagi statusnya sama. Pak, kita ngomong dulu tentang ini nih, kegiatan ini. Gimana Pak? Ada nggak persiapan khusus dalam rangka ini? Nggak ada persiapan khusus. Saya hanya fokus tadi malam istirahat saja. Oke. Supaya kondisi kita karena kita tahu ini agak panjang Iya. tesnya. Persiapan fisik saja supaya itu. Tapi sesinya Bapak sudah selesai? Alhamdulillah sudah. Oh sudah selesai. Bapak sudah apa? Wawancara. Wawancara. Kesehatan sudah juga rampung? Oh, kesehatan belum. Oh belum kesehatan. Baru narkoba tadi. Oh BNN sudah. Narkoba. Kesehatan besok. Oh kesehatan baru besok. Tadi ini baru lebih ke psikologi Pak ya? Ada isian, kemudian ada juga wawancara ya. Gimana Pak menurut Bapak? Kan ini sudah kali kedua merasakan itu ya?
Ada yang berbeda nggak dari yang sebelumnya? Beda. Oh beda? Agak beda. Hmm. Agak beda. Kontennya yang berbeda. Oke. Kalau yang dulu kan tidak ada wawancara, Iya. hanya isian saja. Sekarang ada tambahan wawancara. Oh ya. Kontennya masih ada yang mirip-mirip, ada juga yang berbeda. Oh gitu ya. Tapi konteksnya ya kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Bapak ada kesulitan nggak kira-kira dari berbagai sesi itu? Alhamdulillah tidak ada. Nggak ada ya. Kan seluruhnya bisa dijawab. Asik. Tapi kembali penilaian ya. Iya. Oke. Yang punya basic untuk itu. Iya betul. Kan yang menjawab Betul. apa yang ada di. Betul. Sementara mereka punya cara tersendiri untuk menilai itu ya, karena ahlinya gitu ya. Oke. Tanya juga jalan ya saya jawab. Oke. Nah Pak, ini sudah. Sekarang saya mau kembali ke Bapak ke Concap nih. Kenapa kemudian? Apakah memang satu periode belum cukup untuk membangun Concap? Atau mungkin maksudnya gini, Bapak masih merasa berutang atau tidak gitu? Atau apa alasan lain? Memang kalau satu periode itu masih sangat kurang, bahkan mungkin 2 periode pun Tidak masih cukup. kurang dari Iya. obsesi yang ingin kita Iya. abdikan untuk masyarakat. Ya. Kalau merasa berutang sih insya Allah tidak. Ya karena tidak ada utang-utang janji. Kalaupun ada, alhamdulillah sudah tertunaikan Oke. semuanya. Tapi kita sebagai putra Concap, kemudian sebagai manusia kita ingin juga bermanfaat untuk orang banyak. Masih. Jadi masih ada peluang untuk kita, atau Allah masih menghendaki kita lanjut. Iya, siap. Paripurnanya sebuah pengabdian. Iya, lengkap. Mengabdi sampai batas kita diberikan kesempatan itu. Beri amanah. Lagi. Semoga sehat-sehat selalu Pak, dimudahkan, dilancarkan seluruhnya. Sukses dan Sama-sama. Sehat. Suatu-waktu saya ajak lagi. asik. Ini yang saya suka. Soalnya saya belum pernah diajak ke Wakatobi sama ibu yang sebelumnya tadi. Jadi kalau ke Concap sudahlah berapa kali. Bahkan kalau dengan beliau akhirnya adalah hubungan kedekatan sejak mendaki gunung itu Pak ya. Terima kasih banyak waktunya Pak. Pamit ya. Oke. Asik. Nanti kita akan naik motor ke Wakatobi. Ya, nanti kita kalau gitu kita doakan dulu sih Ibu ya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nah, itu. Jadi wah, ternyata dari beberapa kandidat yang kesini yang maju, alhamdulillah saya kenal lah dari beberapa beliau-beliau itu. Jadi lumayan enak komunikasinya. Kita mau habiskan kopi dulu, setelah itu nanti kita mau lanjut ceritanya. Sekarang kita mau ke kantor KPU, mau ketemu dengan ketua KPU. Mudah-mudahan tidak ada halangan, perjalanan lancar dan dimudahkan. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu.
Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi dunia. Yes, menemani pagi Anda dan perkaya informasi jelang aktivitas setiap pagi. Saksikan informasi menarik dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, Indonesia bahkan dunia. Selamat pagi Sultra, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi Sultra bisa Anda saksikan melalui website mek.tv, fanpage Facebook, serta YouTube Media Kendari. mek.tv, sahabat informasi Anda.
Nah, pemirsa, perjalanan pelan-pelan tapi pasti. Kurang lebih 20 menit mungkin ya, atau 15 lebih lah. Sekarang kita sudah, saya dan tim Sibro maksudnya, sudah tiba di kantor KPUD Sulawesi Tenggara. Nah, kita mau ketemu dengan Ketua KPU. Mudah-mudahan beliau sudah hadir. Mudah-mudahan belum pulang. Pak Ketua ada tidak, bro? Oh, ada. Ada? Oh, informasinya ada, berarti kita tinggal mau ketemu saja ini. Sama Ketua KPU. Jadi ini orang yang akan kita temui, tapi kok keluar? Hah? Ada ya pasti. Ruangan Ketua KPU. Tapi nampaknya mereka lagi ngobrol. Iya, lagi ngobrol. Ya kebetulan ada stafnya. Bapak lagi ada tamu atau apa? Lagi ada tamu atau? Oh siap, bilang saja ada Erwin Tampan. Kita akan menunggu pilih game HP. Tadi ternyata sudah ada suara berteriak dari dalam. Berarti dipanggil kita. Assalamualaikum. Wow. Ini dedikasi dengan tanggung jawab yang seperti ini. Sini masuk, coba lihat. Malam jamnya rusak. Aduh. Jadi mundur dulu. Hah? Matikan jam. Jadi sini. Jadi jam segini ini kalau normalnya sebenarnya jamnya jam 7 ya. Tapi ternyata jamnya bukan rusak, tapi sengaja dimatikan. Kenapa tadi gimana? Kerjanya tidak kenal waktu. Karena sini lagi. Karena kerjanya tidak kenal waktu, maka jam tidak diperlukan di sini. Karena juga jarang kita lihat. Nah itu coba lihat. Jam begini mereka akhirnya harus baru makan, dan itu pun jam segini mereka tidak bersama keluarga, makannya juga makan nasi kuning biasa begitu. Ya. Tapi yang satu tidak makan. Ada di bawah. Oh begitu, oke. Kalau gitu makan dulu lah. Makan dulu, saya tunggu di luar dulu ya. Oke. Bukan thank you, saya keluar dulu. Belum pamit. Silakan selamat makan dulu. Nah jadi mereka mau makan malam dulu, kita tunggu di sini, ya. Istirahat dulu. Ini jadi sini dulu Pak. Jadi saya enaknya kalau kesini, jadi bukan sama orang lain, ketemunya teman-teman semua. Belum makan malam juga berarti ya? Ini baru mau makan. Coba lihat, jam begini baru mau makan. Ini masih sore, Bos. Wah, ini bahasa yang tadi juga saya dengar dari Ketua KPU. Katanya saya kan janjian jam 7 malam. Jam 7 itu adalah pagi. Oh, masih pagi, masih sore. Artinya gini, kerja-kerja KPU ini kan hari kalender, bukan hari kerja. Tidak ada libur, tidak ada minggu. Hari kalender itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31. Bukan hari kerja. Kalau hari kerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu gitu ya. Ada jamnya. Luar biasa. Kalau begitu makan dulu Pak. Sebentar baru kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Siap. Oke. Jadi kita nongkrong-nongkrong sini dulu, tunggu. Oke?
Berarti sudah selesai makan kalau begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita lain lagi yang jemput ini. Oke. Nah, ini sudah selesai makan malamnya ya? Alhamdulillah. Oke. Tadi lagi rapi-rapi habis makan. Oh iya. Nasi kuning. Nah, ini kalau sambil buka nggak apa-apa nggak, Bu? Kalau iya kan kita berjauhan nggak apa-apa ya? Agak susah napasnya. Nah, ngomong-ngomong dulu. Ya. Cuma tadi kan bertiga. Ada. Oh. Masih cuci tangan. Iya, cuci tangan. Yang lainnya kemana? Yang lainnya sedang tugas luar, Pak Iwan. Pak Iwan tadi lagi di lapangan, kontrol juga pemeriksaan psikologi, kesehatan juga koordinasi dengan rumah sakit. Kemudian Pak Almunardin baru pulang dari Muna, itu juga lagi istirahat karena kemarin pendampingan di sana. Oh gitu ya, luar biasa. Ya pokoknya kita jalankan saja semua Bang Erwin. Nah, Pak Ketua ini kebetulan kan tadi saya sempat mampir ke hotel dan ternyata di sana lagi ada kegiatan gitu. Boleh dijelaskan apa sih sebenarnya kegiatan apa itu? Oh itu rangkaian pemeriksaan kesehatan untuk para calon yang sudah kita terima pendaftarannya. 35 itu tadi yang sedang melaksanakan tes psikologi. Pak Penato, mari Pak. Wah, coba lihat, komisioner keluar masuk-masuknya mau minum. Itu ya. Tiba-tiba ada minumnya. Kita geser ke sini dulu karena menghalangi pemandangan nih. Agak mundur gini biar muncul semua ya. Kita kan tahu Pak Erwin sekarang musim apa ini lagi tahapan pilkada kita ya. Betul. Setelah itu ada 7 kabupaten. Iya. Nah sekarang pendaftaran sudah selesai, kita tutup tanggal 6 jam 24 kemarin. Oke. Masing-masing kami ke lapangan. Iya. Nah kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan itu ada 3. Yang pertama pemeriksaan terkait dengan jasmani rohani. Jadi para calon ini harus sehat dulu jasmaninya. Nah dia diperiksa itu general check up ya. Nah, kemudian juga rohaninya psikologi. Nah, yang tadi Bu Erwin lihat itu adalah rangkaian pemeriksaan psikologi. Kemudian juga bebas dari narkotika. Kita libatkan BNN dan sudah berlangsung pemeriksaannya sampai tanggal 11. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ketiga itu nanti tanggal 12 keputusannya. Hasilnya, ya. Nah, apakah kemudian nanti hasil dari ketiganya ini salah satu kah atau mungkin kesemuanya nggak parah gitu ya, bisa kemudian membuat keputusan yang akhirnya membatalkan salah satu pasangan calon misalnya? Bisa. Oh begitu. Karena sehat jasmani rohani dan penyalahgunaan bebas dari penyalahgunaan narkoba itu kan persyaratan. Nah artinya jasmaninya sehat, rohaninya sehat, dan dia juga terbebas dari penyalahgunaan narkotika itu. Makanya BNN kita libatkan. Nah itu kesimpulan dokter nanti akan mencatat itu di dalam hasil pemeriksaan. Jadi kita akan terima tanggal 12 ini sebagai pemenuhan syarat kesehatan. Ya 3 jenis tadi. Ya tentu saja salah satunya tidak itu bisa menggugurkan. Kemarin kan sudah mulai banyak yang sempat viral di media sosial. Ada banyak yang berkomentar tentang protokol kesehatan yang mungkin luput penerapannya di lapangan ketika kan kemarin baru acara deklarasi rata-rata. Nah itu gimana kira-kira? Kalau aturan sebenarnya seperti apa? Protokol ini sebenarnya tidak hanya mengikat bagi kami penyelenggara, tapi juga bagi peserta atau calon peserta dan juga pemilih atau masyarakat dalam arti yang luas. Nah, tetapi kita juga menyadari datang mendaftar, mengantar calonnya. Nah, itu didahului dengan pengumpulan massa, juga rakan-rakan. Seharusnya kalau kita menyadari bahwa ini bisa berpotensi menimbulkan penyebaran COVID itu bisa lebih banyak, maka ya harus tahan diri. Karena ini diatur bukan pada wilayah kami, tetapi ini adalah wilayah pemerintah. Maka kita harapkan mohon dipatuhi protokol ini. Nanti kampanye itu tanggal 26 September ya sampai dengan 5 Desember. Nah, kampanye di situ. Nah, protokol kita itu efektifnya akan berlaku
di sana di dalam pelaksanaan kampanye. Ya kita misalnya begini, KPU menetapkan bahwa semua metode kampanye itu ya tidak terkecuali kampanye rapat umum. Iya. Itu tetap boleh dilaksanakan. Oke. Nah, tetapi protokolnya harus dijalankan. Jalankan juga. Nah, misalnya lapangan yang digunakan ya untuk kampanye rapat umum itu hanya setengah yang bisa kita pakai. Tidak semuanya. Dan juga tetap menjaga jarak. Ya, ada physical distancing. Iya. Dan diupayakan sesungguhnya kalau bisa itu melalui daring. Jadi daring yang bisa dilihat oleh para simpatisan mereka dari rumah, dari posko. Iya. Nah, jadi Pak Erwin masih ada kerja keras ini untuk bagaimana daring ini bisa menjadi kebiasaan calon kita untuk komunikasi yang efektif di masa COVID. Karena dari zaman dulu kita sudah terbiasa berkumpul. Arak-arakan. Iya, betul. Agak-agak aneh juga sebenarnya kalau kemudian tiba-tiba disuruh kita menonton gitu. Mungkin kalau di masyarakat agak rumit. Nah, gimana? Tapi bukan berarti tidak bisa. Betul. Bukan berarti tidak bisa. Iya. Kan masyarakat kita ini sungguhnya kulturnya ya cenderung ke paternalistik. Betul. Dia mendengar petua-petua, arahan-arahan orang-orang tua kita. Iya. Oleh karena itu maka tokoh-tokoh yang lahir yang sudah mendaftar ini yang mungkin nanti akan juga memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon, harapan kita apa yang mereka lakukan itu juga tidak hanya mereka menyadari itu sebagai kewajiban untuk menjaga pilkada kita supaya tidak menjadi klaster COVID. Iya, betul. Ya, tetapi juga harus ada political commitment. Iya. Untuk bagaimana mendorong semua simpatisannya dalam setiap aktivitasnya agar betul-betul mencegah COVID ini, baik dalam kegiatan tatap muka, pertemuan terbatas, kemudian rapat umum, debat, rapat umum, dan lomba-lomba yang berdasarkan ketentuan dibolehkan. Nah, apakah kemudian kira-kira nanti ketika ada kegiatan rapat umum, ternyata ada protokol yang tidak diikuti, dipatuhi, apakah kemudian nanti akan ada pembubaran gitu? Kalau sudah wilayahnya kampanye, maka itu kita harus tunduk pada aturan. ketentuan. Nah, Bawaslu bisa saja memberikan rekomendasi. Ada prosedur yang terlanggar. Nah, sanksinya juga bisa kita menegur. Tapi itu area-area kampanye. Kami hanya menyelesaikan pada level administrasi. Pada sisi penegakan hukumnya itu bagian Gakumdu. Betul. Saya kira begitu Bu Erwin. Semua kita ini pada prinsipnya sudah dalam kondisi memang siap. Sekarang kita ke Bu Ade. Sekecil apa yang kemudian sampai detail diawasi oleh bagiannya Ibu? Ya, kalau melihat judulnya ini bidang, ya diawasi setiap tahapan kita kontrol. Tentu yang diawasi adalah bagaimana ketentuan kita, bagaimana aplikasinya teman-teman di kabupaten. Jadi memastikan bahwa yang mereka kerja ini adalah ada ketentuannya dan itulah ketentuan yang dilaksanakan. Semua sesuai. Ya, dipastikan, memastikan. Kalau misalnya kemudian ada yang sempat dilanggar, apa kemudian yang dilakukan oleh Koordif? Kita lebih banyak mencegah. Kalaupun ada kelalaian, ya kita bagaimana ini segera dikoreksi dan tidak menimbulkan kerugian lah. Kerugian pihak-pihak, entah pemilih, entah peserta. Jadi sebelum keputusan diambil, kalaupun ada kelalaian, itu... Nah, ini mulainya dari sejak kapan? Dari sejak deklarasi kemarin? Semua tahapan. Jadi divisi ini dia Bawaslunya KPU lah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dari Ibu nih selaku Koordif Hukum dan Pengawasan apa nih himbauannya buat para peserta, calon peserta? Ke peserta sih kita lebih ke bagaimana mereka taat juga lah ya. Untuk apa kita sosialisasi ketentuannya begini lalu mereka juga dengan caranya masing-masing. Jadi harapan bagaimana kandidat ini kan calon pemimpin yang akan diteladani nih masyarakat di daerah. Jadi tunjukkanlah calon pemimpin tentu taat aturan. Jadi teladan berarti taat pedoman juga. Istilahnya main aman lah, pokoknya jangan sampai coba-coba enggak kayaknya kalau begini. Supaya kondusif lah ya. Itu intinya gitu. Bagaimana kemudian
pihak KPU memberikan instruksi kepada elemen-elemennya di bawah untuk kemudian memaksimalkan pemutahiran data itu. Ya, dasar seseorang untuk menjadi pemilih kan sudah diatur oleh ya. Bahwa misalnya harus warga negara Indonesia, sudah berusia atau berumur 17 tahun, atau menikah, sudah menikah atau pernah menikah. Oke. Nah, untuk bisa jadi pemilih, mereka harus masuk dalam daftar pemilih. Iya. Untuk masuk daftar pemilih inilah kemudian kita melakukan serangkaian upaya untuk memastikan yang memenuhi syarat itu masuk sebagaimana undang-undang atur, dan yang tidak memenuhi syarat itu dicoret dari daftar pemilih. Oh gitu. Ini yang kita lakukan supaya bisa memastikan bahwa daftar pemilih kita betul-betul berkualitas. Iya. Tidak ada orang yang berhak kemudian kehilangan haknya. Oke. Sebaliknya tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Tidak harusnya. Berhak, tidak seharusnya. Itu ada di dalam daftar. Oke. Sejauh ini harapan kami supaya masyarakat yang merasa kemarin mungkin dari petugas PPDP kami atau luput gitu ya, luput. Luput. Ini masih ada kesempatan? Masih ada. Oh gitu, langsung. Betul, masyarakat bisa kemudian memeriksakan dirinya. Betul. Ada atau tidak ada dalam. Memastikan bahwa yang punya hak tersalurkan haknya. Karena kendati pun dia sudah bermukim di situ lama, sudah berketurunan di situ lama, karena pemilihan ini sifatnya administratif, kepastian hukum, maka sepanjang tidak bisa kemudian menunjukkan dokumen kependudukan dalam hal ini KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih, besar kemungkinan bisa kehilangan hak untuk menyalurkan. Mungkin terakhir boleh himbauan buat masyarakat. Pada seluruh masyarakat di 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak di Sulawesi Tenggara untuk tahun 2020, diantaranya Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Muna, Wakatobi, Kolaka Timur, dan Buton Utara. Maka besar sekali harapan kami untuk kita sama-sama mensukseskan pilkada tersebut dengan hadir di TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Ingat, pemilih berdaulat, negara kuat. Nah, pemirsa, sebelum kita pamit, ini kita mau minta juga himbauan langsung dari Pak Ketua secara keseluruhan gitu. Kita tahu kan pilkada 2020 ya. 2020 ini pemilihan kepala daerah serentak di saat pandemi Covid ya. Oleh karena itu maka seluruh tahapan itu baik peserta, penyelenggara maupun pemilih mohon betul-betul menerapkan protokol COVID ini dengan ketat ya, sehingga kita bisa mencegah agar pilkada ini tidak menjadi klaster penyebaran COVID. Oleh karena itu harapan kami sebagai penyelenggara kepada bakal pasangan calon maupun masyarakat, marilah kita melaksanakan demokrasi ini dengan baik, tetapi juga kita harus pelihara kesehatan kita. Jadi pilkadanya lu berjurdil tetapi juga harus sehat. Ya, saya kira itu ya. Kemudian jangan takut ke TPS, datanglah pada tanggal 9 ya, Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda. KPU bekerja dengan protap mencegah penyebaran COVID ini. Di TPS itu sudah ada prosedur yang nanti kami akan berlakukan bagaimana supaya pemilih itu bisa menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Pak Ketua sudah berkomentar, Ibu Ade juga sudah berkomentar sebagai Koordif Hukum dan Pengawasan, kemudian Pak Nato juga Koordif Perencanaan Data dan Informasi ya. Nah, sudah juga berkomentar dan himbauannya juga sudah diberikan. Jadi sekarang marilah kita menjadi warga negara yang baik. Kita sebagai masyarakat menyalurkan pilihan kita, ya. Tapi yang 7 kabupaten saja. Kita nggak usah ikut-ikut. Ikut mensupport saja. Doa lagi itu boleh ya. Jangan ikut-ikutan itu. Jangan sampai kita ikut-ikut pergi ke sana memilih, enggak lah. Beda ya, nanti bikin kacau malah. Oke, saya pamit, terima kasih banyak waktunya. Siap, mohon maaf kalau mengganggu waktu-waktu. Tidak. Bukan istirahat sebenarnya, bukan jam istirahat. Jadi memang masih jam 7 sore nih ya. Enggak ada malam di sini. Pamit kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, atau di sini sudah ada ranjang masing-masing? Enggak ada. Agak iya. Kesehatan juga. Siap. Terima kasih banyak. Ini kita agak tertekan di sini. Kenapa? Karena yang satu gini tambah begini. Ya sudah, kita cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Nah, pemirsa, ini akhir dari perjalanan saya melihat suasana atau persiapan Pilkada 2020 di Sulawesi Tenggara di 7 kabupaten. Semoga semuanya berjalan lancar dan semuanya tetap taat dengan segala aturan, baik aturan penyelenggaraan KPU maupun aturan yang sekarang kan ada yang khusus ini tentang protokol COVID ya. Jadi semua mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada masalah, semuanya tetap sehat-sehat, dan yang pasti akhirnya kemudian semuanya mendapatkan pemimpin yang baru yang amanah. Itu dia yang penting. Semangat lah pokoknya. Thank you.